Perkenalkan, nama saya Linda Nurama. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang menengok adaptasi masyarakat di masa pandemi. Sejak pemerintah mengumumkan adanya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020, penularan penyakit ini terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak dan memaksa masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk beradaptasi dengan berbagai cara guna menekan lajunya penyebaran. Sebelum mulai PSBB, dahulunya di komplek perumahan saya ada 3 portal jalan umum. Dibuka 1 untuk 24 jam. Jadi yang 2 ditutup. Dan ada pula pemeriksaan suhu tubuh bagi masyarakat yang akan masuk ke lingkungan. Pemasangan spanduk mengenai pencegahan penularan COVID-19 dan adanya penyemprotan disinfektan dan anjuran untuk rajin mencuci tangan dan memakai masker, serta peniadaan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk pembahasan selanjutnya. Menciptakan rasa aman saat bekerja. Protokol perlindungan dari COVID-19 tidak hanya diterapkan di permukiman warga, tetapi juga di lingkungan kerja. Contohnya, Arya, seorang pekerja, pada sebuah penatu di Roxy Square, Jakarta Barat, menyatakan bahwa tempat kerjanya memberlakukan prosedur yang ketat sejak awal PSBB. Mulai dari penyemprotan disinfektan pada kendaraan dan alas kaki pekerja yang masuk ke area gedung, pemeriksaan suhu tubuh pekerja, penyediaan alat cuci tangan, hingga kewajiban memakai masker selama bekerja. Meski sudah ada pemberlakuan aturan yang ketat dan tempat kerja hanya menyediakan jasa penatu bagi konsumen perusahaan tertentu, Arya tak menampik bahwa dia tetap khawatir bagaimanapun juga pekerjaannya identik dengan kegiatan membersihkan kotoran. Protokol perlindungan dari COVID-19 sangat bekerja juga harus diikuti oleh Tono. Tono sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi daring di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah protokol telah ditetapkan oleh perusahaan aplikasi transportasi daring saat mengemudi dan mengangkut penumpang. Pembatasan jumlah penumpang, penggunaan sekat antara pengemudi dan penumpang, penggunaan masker, kewajiban untuk mencuci tangan, dan penggunaan hand sanitizer. Konsumsi multivitamin oleh pengemudi dan juga kesediaan untuk melayani petugas medis adalah sejumlah protokol yang ditetapkan. Perusahaan-perusahaan ini juga menyediakan informasi mengenai protokol pencegahan COVID-19 yang dapat diakses oleh semua pengemudi. Contohnya, Gede dari Desa Adat, seorang pemasok daging untuk restoran dan kafe menyatakan bahwa selain mengikuti prosedur standar, yaitu menjaga kebersihan diri dan perlengkapan yang digunakan untuk bekerja, dia juga melakukan jaga jarak dengan konsumennya. Prosedur jaga jarak juga diberlakukan di pabrik tempat Wati bekerja, perempuan yang bekerja sebagai operator mesin jahit pada pabrik garmen di kawasan Berkat Nusantara atau KBN Cakung, Jakarta Utara. Beliau menceritakan bahwa jumlah buruh yang bekerja tiap harinya dibatasi. Sekarang hanya 50% dari total buruh di pabrik masuk kerja setiap harinya. Dengan demikian, tersedia ruang yang cukup untuk menjaga jarak antar buruh saat bekerja, dan bahkan saat istirahat di kantin untuk makan siang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapandri. Di sini kita sudah tahu ya bahwasanya COVID-19 itu telah menyerang di seluruh negara, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan sebuah risiko tertularnya penyakit tersebut. Maka pemerintah memberi sebuah aturan dan memberi sebuah sanksi bagi yang melanggar. Tetapi yang saya lihat bahwasanya banyak warga yang tidak menjalankan aturan tersebut. Contohnya pada saat Idul Fitri di daerah perumahan saya masih banyak yang warga yang berkumpul tidak menggunakan masker
dan berkumpul melebihi batas yang ditentukan. Hal itu juga terjadi di tempat saya bekerja, banyak karyawan yang tidak menggunakan masker. Maka dari itu, di tempat saya bekerja, dibentuklah sebuah tim yang disebut tim kedisiplinan atau tim IEM. Tim itu berfungsi untuk membantu sebuah pelaksanaan PSBB sehingga PSBB dapat dilakukan dengan baik. Dan petugas tersebut atau tim IEM di tempat saya bekerja itu memberi sebuah sanksi berat bagi yang tidak menggunakan masker. Bisa diberi SP1, bisa juga diberi SP2 jika karyawan melanggar hal tersebut, sering melanggar lah istilahnya, tidak menggunakan masker tiap hari, maka bisa dikena SP yang sudah ditentukan. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rengko Panusuna Malau. Saya di sini menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita tahu pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Semenjak diumumkan pada Maret 2020, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak menyebar. Beragam pilihan kebijakan telah ditempuh, misalnya mulai dari penerapan physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB, memberlakukan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebijakan new normal, dan yang terbaru mengeluarkan peraturan panduan dalam perayaan Natal 2020 dan mewajibkan rapid test bagi orang yang berpergian keluar kota ataupun antar provinsi. Terlepas dari opsi kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia, sama seperti halnya di luar negeri, belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini segera berakhir. Salah satu harapan kita adalah vaksin COVID-19. Kabar gembiranya pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, vaksin COVID-19 telah datang. Walaupun vaksin ini telah datang, kita tetap harus beradaptasi dengan kebiasaan baru sebelum dilakukan vaksinasi, yaitu disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk melewati wabah ini. Terima kasih.